Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Yulia Salsabila S dengan NIM D1A1230019. Saya dari kelas A, jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Haluoleo. Jadi di video kali ini saya akan membahas materi mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Submaterinya yaitu sebagai berikut. Oke, langsung saja kita ke videonya. Jadi materi pertama yang akan saya bahas adalah average produk atau biasa disingkat dengan AP. Average produk dapat didefinisikan sebagai rata-rata dari total produk yang dihasilkan dalam kurun waktu tertentu. Cara menghitungnya adalah dengan rumus berikut. Rumusnya kita dapat menulis AP sama dengan TP per L. AP ini adalah average produk, TP ini adalah total produk, dan L ini adalah input atau tenaga kerja yang dihasilkan. Langsung saja masuk ke contoh soalnya, yaitu pada bulan Juni sebuah pabrik baju memproduksi baju sebanyak 10.000, kemudian baju tersebut dikerjakan oleh pekerja sebanyak 400 orang pada bulan tersebut. Jadi dapat kita menulis diketahui TP sama dengan 10.000 baju, terus L sama dengan 400 orang pekerja. Jadi kita turunkan ke dalam rumus, yaitu AP sama dengan TP per L. AP sama dengan 10.000 bagi L. L-nya itu adalah 400 orang. Jadi kita membaginya, yaitu 10.000 dibagi 400, jadi sama dengan 100 bagi 4 sama dengan 25 per orang yang menghasilkan baju tersebut. Selanjutnya adalah the law of diminishing return atau hukum pertambahan. Hukum pertambahan hasil yang semakin menurun adalah suatu hukum yang menyatakan bahwa apabila dalam melakukan produksi kita menambah input secara terus-menerus, maka pertama-tama output yang dihasilkan adalah meningkat. Namun pada titik tertentu output tersebut akan menurun seiring dengan tetapan bertambahnya input. Law of diminishing return dikembangkan oleh seorang ahli ekonomi dari Inggris, yaitu David Ricardo pada tahun 1772 sampai 1823. David mengemukakan bahwa jika kita menambah terus-menerus salah satu input dalam jumlah yang sama sedangkan input yang lain tetap, maka mula-mula akan terjadi tambahan output yang lebih dari proporsional atau increasing return, tapi pada titik tertentu hasil lebih yang kita peroleh akan semakin berkurang atau diminishing return. Jadi ini adalah contoh tabel the law of diminishing return. Jadi satu orang pekerja ini menghasilkan hasil total sebanyak 10. Dua orang pekerja menghasilkan hasil total sebanyak 21. Tiga pekerja ini menghasilkan sebanyak 34 hasil total, dan seterusnya. Jadi kita akan mencari hasil penambahan MP. Nah, caranya yaitu mencari selisih dari hasil total yang sudah didapat. Untuk data yang pertama itu tetap sama karena tidak ada perbandingan. Untuk data yang kedua selisihnya adalah 11. Untuk data yang ketiga adalah selisihnya 13. Untuk data keempat adalah 8. Data kelima adalah 4, dan data keenam adalah 2. Data ketujuh min 2, ini minus karena lama-kelamaan akan turun hasilnya menjadi minus. Dan data ketiga dan data ke-8 adalah min 3. Selanjutnya yaitu untuk mencari data dari rata-rata hasil. Caranya yaitu sesuai dengan yang saya terangkan sebelumnya, bahwa untuk mencari AP itu menggunakan rumus AP sama dengan TP bagi L atau input. Jadi rumusnya dihasilkan yaitu 10 dibagi dengan 1, yaitu tetap 10, jadi hasilnya tetap sama. Selanjutnya 21 dibagi dengan 2 yaitu 10,5. 34 dibagi dengan 3 hasilnya itu 11,33. Jadi saya telah memasukkan datanya ke dalam kurva. Selanjutnya kita akan menghubungkan garisnya untuk kurva TP. Kita mulai dari 0, lalu kita menariknya ke atas, ini akan terus meningkat lalu mengalami penurunan. Titik maksimumnya terjadi di pekerja ke-6.
yaitu TP-nya sendiri adalah 13. Selanjutnya ini adalah kurva untuk MP. Saya sudah memasukkan datanya dan selanjutnya kita hanya menghubungkan. Maksimum marginal produknya berada di input ketiga dengan hasil tambahan sebanyak 13. Saya sudah memasukkan semua datanya, kita tinggal menghubungkan garisnya. Dan kita mulai dari 0. Jadi titik maksimum equivalence produknya berada di input ketiga, sama kayak tadi di input ketiga, dengan hasil tambahan sebanyak 13. Jadi dapat kita ketahui adalah terjadinya the law of diminishing return terjadi di marginal produk MP atau tambahan hasil. Titik turunnya yaitu berada di sini sampai ke sini. Baik, kita akan melanjutkan materi kita, yaitu biaya variabel. Biaya variabel atau variabel cost adalah biaya yang besarnya tergantung pada tingkatan produksi. Biaya variabel sifatnya berubah-ubah atau bervariasi sesuai kondisi perusahaan. Biaya variabel akan berubah secara proporsional terhadap volume dalam satu rentangan relevan. Semakin besar volume kegiatannya, semakin besar pula jumlah total biaya variabel. Contoh variabel cost adalah biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Rumus variabel cost. Cara menghitung variabel cost adalah dengan mengalihkan biaya variabel per unit dengan jumlah produksi sesuai dengan rumus berikut, yaitu TFC sama dengan VC dikali Q. TFC itu biaya variabel total, FC itu biaya variabel per unit, dan Q itu adalah jumlah produksi. Ini adalah contoh soal yang kita bisa menulis rumusnya, yaitu TFC sama dengan FC sama kali Q. FC-nya itu adalah 5.000 dikali Q-nya itu adalah 500. Jadi 5.000 dikali 500 adalah 2.500.000. Ini adalah hasil dari soal yang ini. Oke, materi selanjutnya yaitu biaya tetap atau fixed cost adalah biaya dengan nilai tetap yang tidak berubah walaupun terjadi peningkatan ataupun penurunan pada jumlah barang serta jasa. Sederhananya lagi, biaya yang harus dibayarkan oleh suatu perusahaan terlepas dari aktivitas bisnis tertentu disebut sebagai biaya tetap atau biaya tetap. Fixed cost bersifat konstan, artinya dia tidak akan berubah dalam jangka waktu yang lama, tergantung dengan penjadwalnya biaya atau waktu perjanjian. Adapun pada prakteknya biaya tetap biasa berupa gaji, sewa, pajak properti, serta biaya manfaat untuk manajemen dan non-personal penjualan. Hingga apabila dirampungkan lagi, fixed cost atau biaya tetap bisa diartikan sebagai biaya yang tidak berubah saat terjadi peningkatan maupun penurunan volume produksi atau penjualan. Hal ini karena fixed cost tidak terkait secara langsung dengan operasional layanan jasa atau pembuatan produk. Rumus biaya tetap adalah fixed cost atau FC sama dengan total cost atau FTC dikurang TFC atau unit variable cost dikali dengan Q atau jumlah barang atau kuantiti. Kita bisa melihat di sini contoh soalnya, yaitu PT Perkasa mengeluarkan biaya produksi sebesar 900 juta di bulan Mei 2022. Diketahui kapasitas produksi sebanyak 50.000 produk dan biaya variabelnya 115.000 per produk. Berapa biaya tetapnya? Jadi kita bisa menulis kembali rumusnya, yaitu FC sama dengan CC dikurang FC sama dengan 900 juta dikurang
yaitu 50 dikali 15 C sama dengan juta dikurang 360 juta yaitu 150 juta. Jadi biaya tetap atau fixed cost di bulan Mei 2022 yaitu sebesar 150 juta. Perusahaan untuk memproduksi sebuah unit barang. Perusahaan biasa menentukan harga sebuah produk di atas reference cost agar mendapatkan laba. Oleh karena itu, menentukan biaya rata-rata bisa menjadi senjata utama untuk menentukan sebuah harga dan mendapatkan laba. Memahami pentingnya kegunaan reference cost akan membuat perusahaan terhindar dari kerugian karena dapat menetapkan harga yang sesuai untuk mendapatkan laba. Jadi fungsi utama reference cost adalah mengukur seberapa banyak perusahaan perlu mengeluarkan biaya produksi untuk suatu barang atau unit barang agar tidak mengalami kerugian. Rumus dari reference cost sendiri yaitu AC sama dengan TC. Seperti AC itu adalah reference cost, TC itu adalah total biaya produk, dan itu adalah jumlah unit produk keseluruhan. Ini adalah contoh soal yang akan saya paparkan. Sebuah UMKM hendak merilis produk pakaian. Usai melihat laporan laba ruginya, seorang akuntan memperoleh total biaya produksi sebesar 8 juta. Angka tersebut didapatkan dari total produk sebanyak 200 buah. Lantas berapa biaya rata-rata dari produksi tersebut? Untuk menyelesaikannya yaitu kita menulis kembali rumusnya, yaitu AC sama dengan TC per W sama dengan 8 juta bagi 200. 8 juta dibagi 200 itu menghasilkan 40.000 per unit. Berdasarkan turunan tersebut didapatkan reference cost sebesar 40.000 per unitnya. Nilai ini bisa digunakan sebagai rujukan dalam menentukan harga jual produk. Maka kita kasih yang akan saya bahas yaitu marginal cost. Biaya marginal atau biaya marginal cost adalah tambahan biaya produksi yang digunakan untuk menambah produksi sebanyak satu unit. Biaya marginal dapat diperoleh dari anggaran produksi tetap dan anggaran variabel. Maka dari itu biaya marginal didasarkan pada biaya produksi yang bersifat variabel atau langsung. Contohnya seperti upah tenaga kerja, bahan baku, dan alat-alat yang digunakan untuk bekerja. Sebagai informasi, biaya marginal bukanlah biaya tetap yang akan ditanggung oleh perusahaan dan dapat meningkatkan produksi atau tidak. Jadi biaya marginal akan mengukur biaya input tambahan yang diperlukan untuk memproduksi setiap unit output selanjutnya. Ini adalah rumus marginal cost, yaitu MC sama dengan
delta TC per delta Q. Ini adalah contoh soalnya, itu misalnya Anda memproduksi 50 kaos dengan biaya 1 juta, kemudian Anda mendapatkan permintaan 60 kaos lagi dengan biaya produksi berubah menjadi 1.250.000. Maka cara menghitung marginal costnya yaitu diketahui TC 1 sama dengan 1 juta, TC 2 sama dengan 1.250.000, Q1 sama dengan 50, Q2 sama dengan 60. Ditanyakan MC sama tetap sama kita tanya. Kita tulis dulu MC, kita tulis kembali rumusnya, yaitu MC sama dengan delta TC per delta Q sama dengan MC sama dengan TC2 dikurang TC1 per Q1, Q2 dikurang Q1 sama dengan TC2 yaitu 1.250.000 dikurang 1 juta per 60 dikurang 50. Jadi 1.250.000 dikurang 1 juta yaitu 250.000 per 60 dikurang 50 itu 10. Jadi 250.000 dikurang 10 dibagi 10 yaitu 25.000. Jadi marginal cost untuk satu unit tambahan produksi adalah sebesar 25.000. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.